Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2020B akan menjelaskan perkembangan hukum internasional pada zaman modern. Next. Berikut adalah nama beserta NIM anggota kelompok 4. Next. Berikut adalah timeline konferensi penting yang melatar belakangi adanya hukum internasional. Yang pertama ada konferensi perdamaian tahun 1856. Yang kedua, konferensi perdamaian tahun 1864. Yang ketiga, ada konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan tahun 1907. Perkembangan hukum internasional abad 19. Perkembangan hukum internasional berkembang pesat pada abad ini. Ada beberapa hal yang melatar belakangi berkembangnya hukum internasional ini, yaitu pada konferensi perdamaian tahun 1856 dan konferensi Jenewa tahun 1864 yang mempelopori terjadinya konferensi Den Haag pada tahun 1899. Konferensi Den Haag ini sangat penting dalam pembentukan hukum internasional yang kita kenal sekarang. Konferensi ini berhasil membentuk perjanjian yang berlaku secara universal dan berhasil diadakan secara berkala. Selain itu, konvensi yang dihasilkan pada konferensi ini juga menjadi cikal bakal pembentukan konvensi penting lainnya, seperti hukum perang. Dan konferensi ini berhasil membentuk mahkamah arbitrase permanen yang sangat berguna dalam penyelesaian sengketa internasional secara hukum tanpa penggunaan kekerasan senjata. Next. Masa konsolidasi. Sesudah perjanjian Den Haag pada tahun 1907 yang kita namakan masa konsolidasi masyarakat modern, telah terjadi beberapa kejadian bagi perkembangan masyarakat hukum, yaitu adanya perjanjian Briand-Kellogg Pact di Paris pada tahun 1928, lalu ada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa sesudah Perang Dunia Pertama dan berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa sesudah Perang Dunia Kedua. Dalam tujuannya tidak terdapat pertentangan antara satu dengan yang lain. Kedua perkembangan di atas memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat masyarakat internasional dan memajukan kesejahteraan umat manusia. Namun, dalam usaha mencapai tujuan itu, cara yang dipergunakan berlainan. Fakta Bright-Kellogg menggunakan cara antar negara yang klasik, sedangkan menurut Piagam PBB memakai cara yang struktural berlainan. Next. Kemudian, perkembangan asas dan sistem hukum internasional. Asas dan sistem hukum dunia barat diperkenalkan dengan berbagai cara, yaitu asas dan sistem hukum Inggris yang berlaku di daerah jajahannya di sekitar Amerika Utara, berkembang menjadi sistem hukum Amerika Serikat. Kemudian, asas dan sistem yang dibawa Spanyol dan Portugis ke Amerika Selatan dan Tengah merupakan salah satu sistem hukum di Amerika Latin. Kemudian di benua Asia dan Afrika, asas dan sistem hukum Barat dibawa oleh negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Bisa dikatakan sistem hukum dunia Barat itu berkembang dan menjadi milik masyarakat dunia sehingga dapat mengatur aspek kehidupan manusia modern, ya sistem hukum yang saat ini. Next. Kemudian pada abad 19 ini berdiri atau lahir beberapa organisasi internasional seperti PMI, Palang Merah Indonesia, dan juga ada UTI, Uni Telekomunikasi Internasional.
Kedua organisasi ini dipandang sebagai awal yang positif bagi masyarakat hukum dan internasional. Di sisi lain, kedua organisasi ini dipandang sebagai langkah maju atau menuju ke arah yang semakin mapan, yaitu adanya eksistensi masyarakat, negara-negara, hukum internasional itu sendiri. Kemudian, kedua organisasi itu merupakan organisasi yang tertua loh, dan bahkan sampai sekarang masih ada. Next. Hubungan internasional abad ke-20. Seperti yang dijelaskan tadi di abad 19 bahwa konferensi perdamaian itu ada di tahun 1856, kemudian ada Jenewa, dan ada Den Haag tadi, itu sudah dijelaskan. Dan perkembangan hubungan internasional di abad ini itu dipengaruhi dari perkembangan dari abad sebelumnya. Kemudian di abad ini adanya konferensi perdamaian yang kedua di tahun 1907 tentang perkembangan hukum internasional di bidang hukum perang. Kedua konferensi ini membentuk Mahkamah Arbitrase Antarbangsa atau Permanent Court of Arbitration. Selain itu, banyak peristiwa-peristiwa penting lainnya yang dibentuk organisasi internasional yang berfungsi untuk mencapai tujuan perdamaian dan kesejahteraan manusia. Seperti contohnya, Liga Bangsa-Bangsa didirikan di tanggal 10 Januari 1920. Next. Kemudian, pada tanggal 26 Juni 1945, didirikannya organisasi PBB yang menggantikan LBB, dikarenakan LBB dalam menjalankan tugasnya telah gagal karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Next. Karakteristik evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa ahli-ahli hukum internasional modern lebih banyak menaruh perhatian terhadap praktik-praktik dan keputusan pengadilan. Tetapi dalam kaidah hukum internasional hanya cenderung mengarah ke praktik masa lalu. Next. Hukum internasional ini bukan hanya mengatur tentang hubungan antar negara saja, melainkan juga mengatur subjek-subjek hukum internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan dalam hal-hal tertentu juga diperlakukan terhadap hubungan antar individu dengan negara. Terima kasih dari kelompok kita. Sekian dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendukung penilaian dalam tugas ini.